Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Manajemen Tata Boga semester 3A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang how to make roux, yang biasa ditulis ROUX. Nah, pertama-tama itu yang saya akan jelaskan itu apa itu roux. Roux ialah campuran dengan bahan yang sama beratnya antara tepung dengan fat atau lemak, yang biasa digunakan untuk membuat saus. Nah, bahan-bahan roux yang pertama yaitu adalah fat atau lemak. Nah, lemak yang digunakan itu ada 4. Nah, yang pertama itu mentega. Lebih disukai untuk saus karena kadar air mentega cenderung membuat gelatin sebagian pati dan membuat roux itu sulit bekerja. Yang kedua itu margarin. Nah, margarin banyak digunakan sebagai pengganti karena harganya itu lebih murah daripada mentega. Namun rasanya lebih rendah daripada mentega juga. Ya, sesuai harga dan kualitas. Dan sehingga itu membuat saus rasanya itu kurang bagus. Nah, yang ketiga itu adalah lemak hewani. Nah, lemak hewani itu seperti lemak ayam, lemak daging, ya bisa juga dibilang lemak babi lah. Nah, digunakan jika rasanya sesuai dengan saus, seperti lemak ayam yang dapat digunakan velouté ayam dan tetesan daging sapi digunakan untuk kuah daging sapi. Lemak hewani dapat meningkatkan rasa saus. Nah, yang keempat itu adalah lemak saus dan shortening. Dapat digunakan untuk roux, tapi karena tidak menambah rasa, maka kurang diminati. Nah, shortening juga memiliki kelemahan karena titik lelehnya itu yang tinggi, sehingga menimbulkan rasa yang tidak enak di mulut. Nah, bahan kedua itu adalah tepung. Nah, daya kental ke tepung bergantung pada kandungan patinya. Tepung roti memiliki lebih sedikit pati dan lebih banyak protein daripada tepung kue. Selain pati, gandum juga mengandung protein dan komponen lainnya. Saat saus kental roux direbus, komponen ini naik ke permukaan sehingga buih kemudian dapat disaring. Nah, hal ini meningkatkan tekstur, kilau, dan kejernihan saus. Selanjutnya itu yang saya akan jelaskan itu proporsi bahan. Nah, jumlah lemak dari tepung yang tepat adalah sama beratnya. Penting untuk membuat roux yang baik. Nah, roux yang baik adalah teksturnya itu kaku dan tidak encer. Roux dengan lemak berlebih disebut dengan slack roux. SLACK. Nah, lemak berlebih tidak hanya meningkatkan biaya, tapi juga membuat saus terlihat lebih berminyak. Ya, karena terlalu banyak lemak. Nah, dalam menyiapkan roux itu ada 3, white roux, blonde, and brown roux. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan itu white roux atau roux putih. Di sini itu dimasak hanya beberapa menit. Cukup memasak hingga matang atau hilang rasa mentahnya. Memasak dihentikan setelah roux berbusa, dia berkabur, sedikit berpasir. Roux putih berwarna kuning pucat, biasanya digunakan untuk bechamel dengan white sauce. Yang kedua itu adalah brown roux atau roux pucat. Nah, dimasak lebih lama daripada white roux hingga warnanya menjadi gelap, yang biasanya digunakan untuk velouté sauce. Yang ketiga adalah roux coklat. Dimasak hingga berwarna coklat muda dan berbau kacang. Proses pemasakan harus menggunakan api yang kecil
agar masaknya itu merata dan tidak gosong. Roux coklat memberikan kekentalan sepertiga dari kekuatan pengental roux putih atau white roux, namun memberikan rasa dan warna yang bagus pada saus. Nah, dasar-dasar dari semua yang tadi saya jelaskan itu, dasar pembuatannya itu hampir sama. Nah, dasar pembuatan roux yang pertama itu kita lelekan itu fatnya atau lemaknya, atau cairkan lah kalau kita biasa menggunakan mentega atau margarin. Nah, setelah menteganya cair, kita menambahkan tepung. Tetapi kita menambahkan tepung itu sesuai dengan berat lemak atau fat yang kita pakai untuk menghasilkan roux yang baik. Nah, setelah itu campur dengan rata dan masak hingga waktu yang dibutuhkan untuk membuat white roux, blonde roux, dan brown roux. Mungkin saya rasa itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.